Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sebelumnya matur suksma Ratu. Santi sudah diizinkan untuk belajar kembali di Griya Buana Dharma Santi. Sebelumnya Ratu, bagaimana kabarnya Ratu? Astungkare, hari ini baik-baik saja. Negara sehat guys. Setelah sekian purnama nangki lagi di sini guys. Seperti itu. Baiklah Ratu, di sini Santi mau belajar lagi karena kan perkembangan umat Hindu memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat dan umat sedharma seperti itu. Baiklah Ratu, ini kan jarang-jarang ya, maksudnya kalau untuk umat Hindu untuk bertanya bagaimana pandangan agama Hindu dalam menilai tentang pergaulan bebas. Apalagi biasanya di kalangan remaja itu udah hal yang biasa banget gitu Ratu. Bagaimana nih Kak? Sebenarnya dalam konsep agama Hindu, pergaulan bebas itu dalam artian pergaulan bebas yang positif ya tidak masalah, tetapi pergaulan bebas yang negatif, nah, ini itu sangat-sangat tidak baik dalam ajaran itu. Itu menyebutkan karena pergaulan bebas yang negatif itu akan menimbulkan banyak masalah, karena itu juga akan membawa ke konsep apa yang disebutkan asusila dan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi katakanlah juga mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Itu sedangkan kalau pergaulan yang baik positif adalah sangat-sangat dianjurkan, yaitu bagaimana orang melakukan sesuatu dengan sopan santun yang benar, ya, kemudian berhubungan secara kekeluargaan bersama masyarakat semua, sama keluarga, sama teman, kemudian sama sesama manusia, beda agama juga baik dan sebagainya. Itu yang baik, itu pergaulan yang positif, sehingga itu akan memberikan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan pada kita. Tetapi kalau pergaulan yang negatif, ini yang tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan dalam ajaran Hindu, karena itu akan menyesatkan, akan menuju kepada dosa. Oh, seperti itu. Berarti untuk di agama Hindu sendiri, untuk pergaulan ada yang pergaulan yang positif, ada yang pergaulan untuk yang negatif. Baiklah, Ratu, ini kan untuk yang pergaulan negatif ya Ratu ya, untuk Santi untuk lihat, karena kemarin itu banyak banget kayak berita-berita tentang aborsi seperti itu kan, karena kan dari aborsi itu kan mungkin kebanyakan dipicu dari pergaulan bebas Ratu, yang negatif seperti itu kan. Lah, pandangan agama Hindu sendiri tentang terkait aborsi itu bagaimana Ratu? Ya, kalau dalam aborsi itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena dalam ajaran Hindu yang disebut dengan Manawa Dharma Sastra, itu aborsi itu disebut dengan berunaha. Ya, berunaha artinya pengguguran. Ya, pengguguran. Nah, sehingga kalau pengguguran itu ada pengguguran sama juga dengan artinya sebagai pembunuhan. Ya, dari pembunuhan, sehingga dosanya sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan bahwa siapa orang yang membunuh, yang melakukan aborsi, itu akan pahalanya akan ditanggung di neraka yang sangat lama. Untuk sanksinya, dosanya gitu kan. Dan kemudian juga seorang yang melakukan hal itu dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan bahwa hukumannya nanti kalau dia menjadi yang disebut dengan reinkarnasi, maka dia tidak bisa mereinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia akan menjadi binatang. Oh, seperti itu untuk efeknya ya, karena efeknya udah membunuh ya, meskipun itu janin belum lahir lah tuh. Iya, walaupun jadi, karena kalau lunaknya itu atau pengguguran itu sebenarnya pembunuhan roh, pembunuhan roh, atau roh itu tidak bisa diberikan hidup gitu. Ya, walaupun roh itu kan tidak mati, tetapi yang memegang roh, yang ada pada roh itu kan ada tempatnya yang disebut dengan badan manusia. Walau dia itu baru
1 minggu. Nggih, Ya, misal 1 1 minggu gitu. itu sudah ada dalam konsep apa namanya itu Ganapati Tattva disebutkan roh itu sudah masuk ke dalam bentuk darah itu. Jadi artinya dia sudah memiliki apa yang disebut dengan, kalau bahasa Balinya disebut dengan manik. Manik itu adalah sesuatu yang merupakan roh yang telah memasuki ke tempat apa namanya itu tempat perut seorang wanita, Kandungannya ya, itu. kandungan itu. Oke. Nah itu, dan itu sudah hidup, sudah hidup konsep itu, walaupun hanya dalam bentuk baru bentuk darah. Baiklah, tapi kan konsepnya untuk apa keguguran itu kan ada yang keguguran yang disengaja atau aborsi tadi, ada yang keguguran mungkin suami istri terus nggak sengaja ternyata hamil terus keguguran. Itu bagaimana kalau pandangan seperti itu? Nah, kalau dia itu tidak menggugurkan tetapi keguguran. Keguguran. Nah, itu beda. Oke, iya. Keguguran itu kan bukan disebabkan oleh dipaksakan, tetapi dia disebabkan oleh sesuatu hal Oke. yang sehingga itu adalah tidak, artinya dia bukan mendapatkan dosa dari itu karena dia bukan melakukan dan bukan sengaja, tetapi yang jelas dia mendapatkan sedikit apa yang disebut dengan kesialan dalam hal itu. Dia kesial dalam hal itu. Nah, sehingga apa yang disebut dengan keguguran itu adalah suatu musibah buat orang tua yang keguguran itu. Jadi yang artinya seorang yang keguguran itu dia mendapatkan musibah. Nah, ini pun juga mungkin disebabkan oleh salah satu apa yang disebut dengan karma juga. Mungkin ada hubungannya dengan karma gitu. Mungkin bagaimana karma-karma yang telah dilakukan baik dulu maupun pada waktu dalam hidupnya itu. Baiklah, misal kita yang bahas yang keguguran yang tidak disengaja atau suami istri gitu kan, apa keguguran. Itu dalam agama Hindu itu cukup dikubur saja atau memang ada upakara-upakara yang lain itu? Ya, kalau keguguran itu ada upacaranya khusus. Yeah. Jadi memang pada waktu keguguran dia hanya dikuburkan dengan menggunakan banten kecil sedikit, tetapi perlu ada upacara. Upacara apa namanya? Yang disebut dengan nelangkir. Nelangkir. Yang nelangkir. Sedangkan untuk ibu bapaknya disebut dengan upacara warak kuron. Oh, warak kuron. Tapi itu ada, maksudnya ada pembedaannya, misal kegugurannya usia 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan gitu, atau sama aja Ratu? Sama. Jadi sama. Kecuali kalau ada kematian apabila dia meninggal, bayi itu meninggal ketika dia sudah kepus pusar, itu kan lahir meninggal, ya belum kepus pusar itu masih ngelangkir. Tetapi kalau sudah kepus pusar, ya tetapi belum giginya belum lepas, itu ada upacara yang disebut dengan ngelunga. Ngelunga. Jadi kalau napi yang masih dalam kandungan tadi nelangkir, kalau untuk yang memang sudah lahir tapi belum apa ada giginya itu namanya ngelunga. Ngelunga. Seperti itu. Baiklah, Ratu, nanti mau bertanya lagi nih. Memang kan itu untuk yang tidak disengaja atau tidak. Tapi kalau misalnya udah aborsi, sebentar ya Dek. Diam dulu ya, sebentar ya. Nah, misal nih apa yang sudah aborsi tadi, ya kan disengaja itu udah tuh kalau untuk yang aborsi. Tapi ketika dia udah kayak apa menyadari diri atau bertobat seperti itu perlu diupacarai lagi atau memang udah biarin kan itu udah masa lalu seperti itu. Bagaimana? Itu sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan. Pertobatan itu kan bukan hanya dilakukan dengan bertobat melalui upacara, beban, tetapi dia harus bertobat dalam artian merubah perilaku, merubah tata cara, merubah pikiran-pikiran yang negatif menuju yang positif, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan
kepada masyarakat, Tuhan, yang penting kepada Tuhan, dan selalu melaksanakan pertobatan dalam dirinya. Oh, seperti itu. Tapi habis itu pakai ada upacara seperti warak kuron lagi nggak sih Ratu? Atau memang udah ya udahlah itu udah masa lalu seperti Tetapi itu? kalau dia sudah warak kuron, melakukan warak kuron, kemudian melakukan langkir atau belunga, ya kan tidak perlu ada acara lain. Oh, Ya. seperti itu. Tapi yang perlu adalah hal-hal yang lebih berhubungan dengan sikap perilaku. Sikap perilaku seperti itu. Oh, baiklah. Oh, berarti untuk pertobatan memang tidak hanya sekedar apa ucapan aja, tapi Ya. memang dibuktikan memang dengan kesungguhan hati ya, Ratu. Baiklah, ini terkait banyak yang Ratu, kadang Santi sendiri itu sedikit banyak kadang ada pembicaraan ya Ratu ya. Misal ya udahlah nggak apa-apa pergaulan bebas, nanti kan dinikahi, misal hamil di luar nikah seperti itu kan nikah apa maksudnya kalau nikah harus di apa misal kayak biar hamil dulu, kalau nggak gitu nanti malah nikahin perempuan mandul atau itu kan jadi kayak terkesan kayak merendahkan perempuan atau dicip-cip gitu loh Ratu. Jadi itu bagaimana itu Ratu Nah, pandangannya? itu sebenarnya tidak boleh, dalam ajaran itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini sekarang harus disadari. Biasanya kan yang tidak disadari juga oleh si wanita. Nah, kadang-kadang si wanita juga mau digitukan. Padahal sebenarnya untuk yang demikian itu disebut dengan konsep virginitas kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi apa namanya itu orang yang suci dalam artian itu ya, suci itu harus dilakukan. Oleh sebab itulah di dalam acara-acara yang dilakukan oleh ajaran Hindu, nah itu ada konsep sebenarnya tidak boleh melakukan hubungan sebelum melakukan upacara perkawinan dan pernikahan. Iya. Nah, itu karena dianggap itu adalah sebel. Sebel Ya. Nah, kemudian apabila terjadi itu kalau dalam zaman dahulu itu kalau terjadi dan belum ada upacara pernikahan, bahkan kalau sudah dinikahkan sudah besar, itu ada daerah-daerah tertentu dulunya menganggap bahwa bayi itu adalah bayi bebinjat. Bebinjat itu apa itu? Bebinjat itu artinya bayi yang tidak memiliki orang tua. Oh, gitu. Ya, Karena jadi- memang belum dalam ikatan pernikahan, Ya, gitu. belum dalam pernikahan. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak baik, ya itu benar. Tapi ini Ratu, ini agak pro kontra sih. Ya. Misal saya tanya nih, karena ini teman-teman dari Jakarta, Surabaya itu tanya. Kayaknya maksudnya kan di Hindu itu memang harus diwajibkan harus punya keturunan seperti itu kan. Jadi kalau memang nggak punya anak itu dianggap kayak nggak punya keturunan atau nanti siapa leluhurnya atau bagaimana gitu Ratu. Nah, terus makanya hal seperti itu apa maksudnya sebelum nikah itu harus kebanyakan ya itu memang nggak semua. Cuma ini apa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari teman Santi yang di Jakarta. Harus kayak hamil dulu nyoba biar gak zong gitu loh. Kalau nikahin perempuan yang nggak bisa hamil itu takutnya zong gitu Ratu. Itu bagaimana pandangannya? Sebenarnya itu kan pikiran Oke. yang salah yang lihat ya. Bukan karena tidak ada istilah harus itu apa namanya itu harus dicicipi dulu, nggak ada. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi ketika dalam ajaran itu di Bali itu ada satu hal yang melakukan hal seperti apa yang tanyakan tadi, apakah nanti kalau dia itu tidak punya anak dan Iya, itu sebagainya bagaimana bagaimana itu? karena kekudusan di Bali. Nah ini ada konsep-konsep pertama ketika dia itu punya istri kemudian istrinya tidak punya anak atau mandul. Nah itu ada dua masalah. Oke, gimana itu? Pertama, orang itu biasanya karena dia suami istri yang taat dan sebagainya, artinya taat arisita mencintai, maka mereka tidak punya anak dari rahimnya sendiri. Nah, kemudian mereka akan bisa mengadopsi. Iya, betul. Ya, adopsi itu biasanya dari
keluarganya sendiri, Oke, diadopsi anak, kemudian Memeras. dia ngambil isu dengan memeras, ya. Itu dilakukan bisa. Nah, kemudian ada cara sangai sekarang adalah dengan cara bayi tabung. Oh, kayak bayi gitu, tabung. ya. Masih banyak solusi berarti Ya, Ratu banyak nih. solusi. Oke, Nah, gitu. itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang bisa, yaitu ketika dia itu betul-betul mandul dan kemudian ini memang berkeinginan untuk punya anak dan sebagainya, maka dia itu ada satu, boleh dicarikan istri. Ya, tadi si laki- Istrinya 2 berarti. ya, dengan catatan Oke. bahwa si istri yang diajak pertama itu menyetujui gitu. Oh. Ya, kalau tidak setuju tidak boleh juga. Berarti tidak boleh dengan keterpaksaan gitu Ya, ya. tidak boleh. Jadi disetujui. Kemudian itu boleh. Atau mereka melakukan sesuatu dengan konsep ya karena sama-sama tidak, artinya tidak punya anak dan sebagainya. Kalau mereka itu kan ada sesuatu yang disebut dengan perceraian, tapi perceraian yang baik. Gitu. Oh, seperti itu. Itu ada menghindari sesuatu. Tuh. Tapi diharapkan perceraian itu tidak ada gitu. Ya karena perceraian dalam ajaran Hindu juga tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, ini kan konsepnya tadi yang misal yang mandul itu perempuannya ya Ratu. Ya. Misal yang mandul laki-laki. Boleh nggak perempuannya nambah suami? Nah, ini karena dalam konsep ajaran Hindu di Bali adalah kepurusan. Di situ gimana tuh? Kepurusan. Artinya bahwa si laki ya yang berkuasa di sana dalam artian keturunan. Oke. Ya, maka si wanita tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau si wanita mencari Suami lagi, maka garis keturunan tidak ke sana. Oh, Iya, seperti jadi itu. garis keturunan tidak ke sana. Oleh sebab itu ada konsep di Bali, ada yang disebut dengan orang nyentane. Oh, nyentane. Tahu nyentane? Nyentane. Nyentane itu Yang perempuan jadi yang laki-laki. perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan. Hmm. Nah, jadi ketika yang laki jadi perempuan, Oke. nah ketika ada sesuatu masalah di rumah si perempuan kan dia ke rumah perempuan, maka si laki itu tidak boleh mencari istri. Nah, sama seperti perempuan yang tadi, perempuan itu tidak boleh cari istri. Suami. Si laki itu juga nggak boleh cari istri. Karena apa? Karena nanti kalau si laki mencari istri, karena dia sebagai berkedudukan sebagai perdana atau sebagai perempuan, maka mereka hak dan kewajiban serta garis keturunannya bukan garis keturunan si perempuan tadi. Jadi memang ada silsilahnya ya. Ya, Jadi ada. untuk rangkuman tadi memang untuk dari pandangan Hindu untuk pergaulan bebas ada yang positif sama negatif ya Ratu ya. Jadi kalau untuk aborsi itu sama halnya dengan pembunuhan ya Ratu ya. Nanti takutnya pas reinkarnasi nggak bisa jadi manusia lagi karena karma kita. Tapi kalau untuk keguguran tadi ada upakara nelangkir sama warak kruron untuk orang tuanya. Untuk warak kruron itu setelah maksudnya keguguran langsung upakara atau ada jedanya? Ada jedanya. Gimana gitu? Artinya kadang-kadang kan orang kalau dia punya duit banyak, yaitu dia langsung lakukan sih bisa aja, tapi keguguran bisa lakukan, bisa enggak apa. Tetapi itu kan dana. Okay. Dalam ajaran Hindu itu orang melakukan upacara itu tidak diharuskan, artinya tidak dipaksakan, tetapi bisa dilakukan apabila orang melakukan itu dengan ketulusan. Ya. Oleh sebab itu ada jeda. Maka sering saya juga mengadakan upacara warak kruron dan masal gitu ya. Itu. Bisa tuh? Bisa untuk masal itu? Bisa. Bisa. Jadi mungkin bantanya lebih hemat mungkin ya? Ya lebih hemat dan dananya juga lebih murah. Oh seperti itu. Tapi yang penting adalah niat kita untuk melakukan itu dengan betul-betul tulus. Oh gitu. Berarti untuk warak kruron sendiri untuk dari Ratu itu bisa untuk jeda misal nggak langsung ya. Jadi misal ada
kejadiannya 6 bulan yang dulu atau Ya. setahun yang dulu terus ada warak turun massal misal ngikutin berarti nggak apa-apa ya Ratu Nggak ya. apa, nggak apa. Berarti nggak harus pas waktu keguguran langsung untuk kebakaran nggak seperti itu. Apalagi kalau keguguran yang tidak sengaja, bahkan karena sakit di rumah sakit, biaya rumah sakit udah banyak dan sebagainya. Sekarang lagi biaya itu kan berat ya. Oke, berat Ya, pasti. itu agama Hindu itu tidak harus memberatkan, tidak harus. Jadi Ada solusinya ada ya, solusinya. maksudnya mengikuti massal juga nggak apa-apa ya. Yang penting upakara untuk pembersihan tadi itu Ratu. Sebelumnya Ratu terima kasih. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup kontra yang memang jarang dibahas karena kan kadang menimbulkan persepsi oh ya di sini kayak gini, di sini kayak gini gitu kan. Ya, tapi perlu juga saya sampaikan sedikit bahwa pergaulan bebas itu dalam artian positif itu artinya bukan pergaulan bebas minuman, tapi pergaulan dalam artian saling seperti persaudaraan itu. Kayak organisasi, Iya, seni gitu organisasi kan. dan sebagainya itu kan pergaulan. Iya, Itu, iya. ya, itu yang disebut dengan positif. Positif. Ya. Penting bisa menambah manfaat yang baik ke arah yang lebih baik ya Ratu. Baiklah, terima kasih Ratu untuk waktunya. Nanti kita ada diskusi lagi sama Ratu Resi. Semoga nanti kita bisa belajar. Jadi tidak menerka-nerka nih biasanya harus seperti ini, seperti itu. Nanti kalau buat teman-teman yang ingin konsultasi atau apapun, misal warak kruron atau apapun ya Ratu ya, maksudnya kayak seperti itu atau apa bayi yang lahir meninggal terus bagaimana nih bingung nih gitu kan. Bisa nanti langsung datang aja di Gria Buana Dharma Santi. Diketik aja di Google Maps sudah muncul kok di sini. Oke, seperti itu. Baiklah. Matur Suksma Ratu mohon didoakan untuk channel Santi Dharma Chandra, semoga bermanfaat bagi umat sedharma. Mohon didoakan Ratu. Ang sama Maria Saruprani Tangra Mamuci Sarupakabia Pariasu Ang Santavi Kai Kraza Santavi Vakita Mama Santavi Yamana Sagat Radasam Ayur Vati Asya Vati Prajas Kasya Dharma Santana Vati Santi Satu Yata Meru Tityo Dewa Yatyangi Mahitali Chandra Kare Vatawat Vijaya Bhavat Om Tirthayu Rasti Tata Om Abhina Mata Om Sukamut Om Sukamut Om Sabda Berdiyatu Nama-nama Santi Santi Santi